warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore Kak. Pertama-tama di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman di sini belum pada saling mengenal kan? Belum. Kita kenalan dulu ya, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Salina Hukum. Di sini saya sebagai pendamping relawan ataupun pemimpin kelompok pada kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Ya, dimulai dari Kak. Perkenalkan, nama saya Kebetulan, saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya di sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Rika Estetika dan sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Erin. Saya sebagai anggota kelompok. Oke, sudah tahu nama sama satu sama lain kan? Nah, jadi di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang pernah ikut konseling kelompok belum? Belum. Oke, jadi saya jelasin ya di sini. Nah, konseling kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan yang membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok. Jadi nanti di sini kita akan membahas trauma kakak-kakak yang ada. Lalu tujuan konseling kelompok ini adalah untuk meminimalisir trauma yang sedang kakak-kakak alami. Nah, jadi nantinya di sini kakak-kakak terbuka dalam menceritakan masalahnya sendiri. Lalu juga di sini kakak-kakak saya harapkan bisa merahasiakan apapun yang sedang kita bahas pada hari ini ya. Jadi yang masalah yang sedang kita ceritakan di hari ini tuh hanya kita saja yang tahu ya, tidak boleh dibawa keluar. Lalu juga di sini pada saat kakak-kakak menceritakan masalahnya diharapkan kakak-kakak mengikuti norma-norma yang berlaku. Jadi tidak ada mengandung unsur sara ya. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Namun izinkan saya berdoa membawa dengan agama Islam, dan kakak-kakak yang beragama non-muslim mohon disesuaikan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang, kami berkumpul di tempat ini dengan penuh harap dan kerendahan hati. Kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan ketenangan hati dan kedamaian jiwa pada kami semua. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kecemasan dan kegelisahan. Anugerahkanlah kami hati yang sabar dan lapang dada dalam menghadapi segala cobaan hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah berdoa, dulu saya akan menjelaskan cara pelaksanaannya ya. Nah, cara pelaksanaannya itu di sini nanti kakak-kakak di sini dipersilahkan untuk berpendapat ya dengan bergantian. Lalu juga di sini tidak ada pendapat yang salah ataupun yang disalahkan. Nah, jadi berhubung ini konseling kelompok ya, jadi topik itu kalian yang menentukan karena ini permasalahan mengenai kalian ini seperti nah, di sini siapa yang ingin mengajukan permasalahannya duluan? Mungkin permasalahan saya yang mungkin sekali saya kakak-kakak ada yang punya solusi gitu kan. Di sini permasalahan saya sering terjadi pada saya itu masalah saya merasa stres karena saya nggak bisa ngatur uang. Nggak bisa ngatur uang ya. Berarti di sini permasalahan karena itu stres karena tidak bisa mengatur uang. Selanjutnya siapa lagi? Baik Kak Erin. Saya permasalahan saya itu yang merasa stres itu akibat adanya tugas kuliah gitu. Itu Kak. Oh, jadi berarti di sini Kak Erin stres karena menghadapi tugas kuliah. Oke. Selanjutnya permasalahan siapa? Ya, Kak Rika apa permasalahannya? Kalau saya kan permasalahannya itu saya suka merasa stres kalau saya saat saya ingin tampil di depan umum gitu. Saya bersumpah seperti presentasi atau juga mungkin harus maju di depan panggung itu saya itu bisa stres berlebihan gitu Kak. Suka panik, stres, terus kayak gimana ya gitu. Takut gitu lah ya. Iya, Kak. Bisa mengakibatkan. Baik, kalau dari Kakak apa yang mau menceritakan apa gitu ke sama siapa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita harus sepakat nih siapa dulu permasalahan siapa dulu yang ingin kita bahas. Ya, Boleh Kak Nadia dulu.
Oke, permasalahan Kak Nazli ya. Berarti yang pertama itu permasalahan Kak Nazli, lalu setelah Kak Nazli Kak Rifka. Oke, kedua itu ada permasalahan Kak Rifka, lalu Kak Erin. Oke, terakhir lagi Kak Sinika ya. Oke, nah langsung saja ya kita memasuki masalah Kak Nazli, yaitu stres karena keuangan. Oke, nah kenapa saya bilang saya stres karena keuangan? Karena saya tipe orang yang kalau dikasih duit disuruh orang tua untuk berhemat pun saya susah. Karena satu, saya susah nahan godaan. Jadi kalau misalnya ada makanan terlihat gak salah dilihat dari rasanya, dilihat tampilannya menarik, itu saya langsung kayak gitu. Jadi kayak niat awalnya untuk menghemat itu jadi batal gara-gara nafsu mata ini, dari gara-gara selera mata terhadap makanan itu. Padahal kalau udah dibeli pun itu bukannya dimakan semua, tapi kayak cuma sesuap aja, bisa dikasih ke teman, cuma penasaran sama rasanya aja. Terus juga karena apa namanya, karena saya juga ikut organisasi, saya juga pasti kan bukan organisasi, jadi sering lah kalau misalnya dikasih duit itu nggak nampak apa ya kemana larinya duit itu. Jadi kasih habis ya, bahkan sendiri pun suka heran gitu, udah bisa aja kan beli semua. Jadi saya kenapa saya bilang gitu di sini, karena saya pengen minta lapor kalau dia mau. Jadi kakak susah lah ya untuk ngomong semuanya. Ini kakak-kakak apakah mungkin ada yang bertanya untuk permasalahan Kak Nazli? Menurut kakak itu pengeluaran kakak itu lebih banyak ke kakak atau ke teman? Sebenarnya pengeluaran untuk diri sendiri, tapi kalau pengeluaran untuk diri sendiri itu kalau istilahnya kalau kita mengeluarkan dalam satu barang itu kan nampak, kita bisa membeli barang dua itu tadi makan itu habis. Tapi kalau pengakalan apa seperti itu kan udah masuk ke perut, namun kan perutnya dibuka, ini loh yang awal beli tadi kan ya gitu. Jadi habisnya itu ke diri sendiri, tapi uangnya itu nggak nampak. Ya, ada lagi yang ingin bertanya dengan masalah Kak Nazli? Jika tidak ada, nah apa solusi untuk permasalahan Kak Nazli yang bisa teman-teman sampaikan atau rekomendasi untuk permasalahan Kak Nazli tadi? benar-benar kayak berdampak negatif buat saya, buat keuangan saya. Jadi kayak yang seharusnya untuk kebutuhan primer, jadi kebutuhan sekunder dulu nih yang dipenuhi gitu. Dan juga mungkin saya bakal berkomitmen juga untuk menabung, dan mungkin saya akan buat usaha yang modalnya itu sedikit tapi menghasilkan untuk tuntasnya permasalahan Kak Nazli. Di sini kita akan membahas permasalahan dari Kak Rifka ini, yang tadinya stres karena apa Kak? Karena stres harus maju atau tampil di depan umum. Oke, Kak Rifka silakan disampaikan permasalahannya. Ya, mungkin karena saya itu tipe orang yang pendiam ya Kak. Jadi dulu saya tuh orangnya pemalu gitu, punya sedikit sifat pemalu. Jadi kalau misalnya harus tampil di
umum tuh saya tuh grogi gitu Kak, malu, dan akhirnya bisa diharuskan untuk melakukan itu gitu. Jadi saya kayak mikir gitu, aduh harus gimana ya, nanti di depan gimana ya. Jadi akhirnya karena terlalu memikirkan, akhirnya jadi stres sendiri gitu. Ya mungkin kan misalnya akhirnya bisa sudah mempersiapkan nih, misalnya pas kita presentasi gitu misalnya, saya sudah mempersiapkan semuanya gitu kan, tapi ketika sudah di depan tuh karena mungkin gugupnya gitu kan, takutnya itu jadi kayak ngeblank gitu. Jadi tadi mau bilang apa ya, aku lupa gitu. Nah, mungkin terus juga dulu tuh sampai yang kadang pas kecil, bahkan dari pas kecil pun dulu, pas kecil tuh kadang kan anak-anak gimana masih yang kayak makanya kayak aku mau tampil, aku kayak gitu kan. Tapi saya tuh dari dulu enggak gitu, sampai yang pernah ada acara itu ya waktu saya di sekolah pas TK, disuruh tampil maju satu untuk nyanyi, saya tuh kayak mau pulang aja gak mau ikut nyanyi gitu, sampai akhirnya pulang gitu karena saya bener nggak mau. Berarti udah terbawa dari kecil. Iya, saya punya sifat pemalu gitu, jadi takut gitu, takut juga nanti kalau kayak gini orang lain mikirnya gimana ya gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dengan permasalahan Kak Rika? Kak Sindika? Oke, tidak ada. Oke, berarti permasalahan Kak Rika sudah dijelaskan lah ya semuanya. Nah, lalu apakah teman-teman di sini memiliki solusi ataupun rekomendasi yang akan disampaikan untuk Kak Rika sendiri kepada Kak Nazli? Jadi kalau misalnya mau jadi pemalu terus menerus, kedepannya bakal gimana gitu. Kayak kalau aku jadi pemalu terus, kapan bangkitnya, kapan aku sebenarnya pemalu itu nggak bisa dijadikan acuan kita gitu loh, karena nggak mungkin kan kita terus-terusan pemalu loh, aku sebenarnya pemalu loh, nggak bisa gini-gini. Sebenarnya itu nggak bisa kayak gitu juga, nggak bisa terus-menerus menjadi tameng kita gitu. Jadi kalau bisa di ini lah, di apa namanya, dilatih lagi, atau mungkin lah dikurang-kurangin kayak, oh yaudah kalau aku nggak bisa, aku karena aku pemalu, kalau aku nggak bisa menunjukkan diri selama 1 jam, minimal setengah jam itu aku bisa. Nah terus kan kakak bilang juga kalau presentasi itu suka duluan, atau istilahnya kalau sekarang itu demam panggung gitu kan. Nah jadi kalau menyikapi hal itu mungkin bisa kakak latihan presentasi di rumah gitu. Kalau misalnya biasanya ya, kalau misalnya saya sendiri itu kalau misalnya mau presentasi ataupun mau latihan jadi moderator, itu saya selalu menghadap ke cermin, ngomong ke diri saya sendiri. Saya bisa lihat mana yang minusnya, oh di bagian sini aku minus, jadi aku harusnya karena atau mungkin kalau misalnya udah kalau yang itu nggak bisa lagi, udah dilakuin tapi nggak bisa lagi, cuman cobalah untuk mulai ketika mungkin hamil 1 jam atau hamil 15 menit sebelum presentasi itu, coba tarik nafas, tenangin diri, kayak usirlah pikiran-pikiran kayak jangan dulu kalau misalnya mau demam panggung, jangan hari ini, besok aja, tenangkan diri. Jadi kayak kalau misalnya janganlah hari ini demam panggungnya, besok aja. Terus kalau udah hari besoknya, janganlah hari ini, besok aja. Jadi kayak dari situ kayak udah lama-lama kalau bisa. Jadi kan afirmasi atau kata-kata itu berpengaruh sama doktrinan dari otak saya sendiri. Mungkin itulah saran saya, kalau misalnya nggak bisa juga tarik nafas ya minum air, karena menurut saya menenangkan diri, tarik nafas sambil minum air itu juga cukup mengurangi rasa kekhawatiran atau rasa stres yang berlebihan. Sangat sangat lengkap ya solusi dari Kak Nazli. Nah, setelah tadi solusi yang sudah disampaikan Kak Nazli tadi, apa komitmen Kak Rika ini yang Kak Rika tanamkan sama diri Kak Rika sendiri? Mungkin saya akan berkomitmen sama seperti yang bilang Kak Nazli tadi ya, saya mungkin akan lebih mengubah mindset saya gitu. Benar ya, nggak mungkin saya harus memberikan sifat pemalu sebagai tanda saya gitu. Saya juga harus merubah secara perlahan sifat pemalu saya mencoba untuk berani tampil gitu ya. Dan mungkin untuk masalah presentasi ya mungkin saya akan mulai latihan dulu
berani ya Kak Ripka, nggak boleh malu-malu lagi. Nah, sudah selesailah permasalahan Kak Ripka tadi nih. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan Kak Erin ya. Kak Erin, oke Kak Erin, silakan disampaikan apa permasalahannya. Permasalahan dulu yang paling membuat saya merasa stres itu adalah tugas ya kak. Tugas kuliah kita apalagi di Ramadan ya kak. Karena kita harus menjalani KKN selain per semester. Jadi kayak banyak juga kak tugas kuliah dari dosen-dosennya, berapa dosennya Pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya mengenai permasalahan Kak Erin? Oke, silakan Kak Nancy. kan kakak lagi stres gitu kan biasanya kalau kakak lagi stres terhadap tugas itu kakak ngapain sih, apakah kemudian tidur kah atau lagi bermain musik atau menyibukkan diri dengan membersihkan kosong atau gimana? Kalau itu apa yang aku lakuin biasanya supaya tidak stres itu tugas-tugas itu tadi kan banyak, jadi kayak aku kurangi gitu. Jadi kayak minimal satu hari minimal 1 jam lah diselesaikan gitu, bahkan dilanjutin cicil-cicil tugasnya gitu. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan kepada permasalahan Kak Erin? Oke, jika tidak ada nih, apa solusi teman-teman untuk permasalahan Kak Erin tadi nih? Pada Kak Sindika? Selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Oke, Kak Nasri, silakan. Mungkin saya mau menambahkan kan tadi kakak bilang stres kan karena biasa lagi kamu yang memang ada 2 tugas yang benar-benar harus benar-benar wajib dikerjakan. Mungkin saran dari saya coba bangun relasi dengan kakak-kakak kita jurusan kita. Jadi kalau misalnya kita udah dapat relasi dari kakak-kakak kita jadi kan kita terbantu nih, bisa nanya kak ada tugas ini nggak, boleh nggak awak nengok, atau boleh nggak awak jadikan referensi gini-gini. Jadi itu kita kayak terbantu, jadi kita tuh tidak nggak terlalu stres gitu, nggak terlalu ini. Jadi kita kayak kalau misalnya apalagi kalau respon kakak itu baik, oh ada deh ini nggak apa-apa ambil aja gitu kan, jadi kayak wah berkurang satu gitu. Kita kayak nggak stres, jadi lega. Oh emang relasi itu perlu gitu. Jadi tambahan solusi dari saya itu coba bangun relasi dengan kakak-kakak kita. Sama-sama. Oke, gimana Kak Erin? Apakah sudah puas dengan solusi teman-teman di sini? Nah, setelah Kak Erin mendengarkan solusi dari teman-teman di sini nih, komitmen apa yang kakak tanamkan di dalam diri kakak sendiri? Komitmen yang saya tanamkan di dalam diri sendiri mungkin menumbuhkan kesadaran kalau tugas-tugas banyak itu harus diselesaikan dengan baik. Kita jadi tinggal di rumah dari aktivitas tugas kita hari itu sama yang disampaikan hari ini, yaitu tentang relasi bangun relasi kepada tadi yang nanti kembali kita selesai. Setelah selesai ini udah permasalahan Kak Erin mengenai stres terhadap tugas-tugas kuliah. Selanjutnya kita akan beralih ke permasalahan Kak Sindika. Silakan ceritakan Kak Sindika apa permasalahannya? Permasalahan saya itu saya merasa stres karena nggak punya teman sendiri. Mungkin bukan karena nggak punya teman sendiri, kayak karena kan ketika saya bikin lagi capek-capeknya saya itu nggak tahu mau pulang sama siapa gitu kan. Mungkin ke teman juga sering cerita, cuman saya itu kayak kurang puas dengan teman. Terus kalau
harapkan gitu dari saat kakak bercerita tuh sama orang lain? Apa yang kakak harap respon? Apakah respon bagaimana yang kakak harapkan dari orang-orang dengan setelah mendengar cerita kakak gitu kak? Kira-kira. Maaf ya, sebenarnya bukan kurang puas, tapi saya itu kan orangnya nggak enakan. Jadi kalau misalnya saya cerita itu, saya tuh mikir, waktu dia habis gak ya dengan ceritaku. Jadi aku tuh selalu bilang, oh iya makasih ya. Padahal sebenarnya aku pengen masih banyak ya bercerita. Berarti belum tersampaikan semua gitulah ya ceritanya karena takut mengganggu waktunya. Oke, selanjutnya kakak di sini apakah ingin yang ditanyakan lagi kepada permasalahannya? Silakan Kak Erin. Kalau pas sebelumnya tadi stres gara-gara nggak ada teman curhat, terus kayak pernah nggak sih kak sebelumnya tuh kesal gitu, tapi karena nggak ada teman yang bisa diajak curhat kayak melampiaskan. Iya, saya sering melampiaskan ke diri saya, cuman tapi ke diri saya aja pikiran saya, tapi jadi lebih kayak kata-kata negatif itu aku lontarkan gitu. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanya lagi? Ada. Jika tidak ada, solusi apa nih yang kakak-kakak di sini ingin kasih kepada permasalahan Kak Siska tadi? Kak, silakan. Saya tadi hanya karena soal gak enakan ya untuk cerita. Mungkin satu sisi mungkin kakak sendiri yang memang dasarnya seperti itu, tapi mungkin karena kakak belum menemukan teman atau seseorang yang cocok gitu. Nah, mungkin kalau ketika kita sudah menemukan teman atau orang yang cocok, pasti kita akan nyaman bercerita, kita bebas merasa aman, kita merasa nyaman untuk menceritakan segala halnya gitu kak. Jadi mungkin karena kakaknya belum menemukan orang yang tepat, atau mungkin dengan sifat kakak yang mungkin masih gak enakan, mungkin itu bisa dikurangi gitu ya kak. Karena sifat gak enakan, gak terlalu enakan juga yang bikin kita akhirnya mendem semuanya sendiri, itu kita juga jadi sakit sendiri gitu, stres gitu. Nah, jadi setidaknya kalau gak enak, kakak boleh bercerita ke orang yang paling kakak percayai gitu, siapapun itu. Mungkin itu kakak bisa bebas bercerita, atau mungkin kalau misalnya kakak memang belum menemukan orang yang tepat gitu ya, mungkin kakak bisa mencurahkan isi hati kakak. Mungkin nggak, sekarang kan banyak banget ya media-media gitu, mungkin bisa dari Twitter, mungkin bisa cerita di situ, bisa kakak menumpahkan segala kekesalan kakak, segala masalah kakak melalui kata-kata, melalui cerita. Solusi dari Kak Rika ini istilahnya kita walaupun tidak bisa curhat sama teman, tapi kita bisa curhat dengan media sosial gitu ya. Nyambat lah istilahnya kalau sekarang ya. Selanjutnya komitmen apa yang Kak Cindy ketanamkan kepada diri kakak sendiri? Setelah mendengar solusi dari Kak Rika, komitmen yang saya tanamkan itu saya harus membuang rasa gak enakan saya, dan saya juga harus mengubah kata-kata lontaran negatif menjadi afirmasi positif dari saya. Nah, berhubung waktu kita telah mau selesai, langsung saja kita masuk dengan evaluasi ya, yang dikenal dengan BMB 3, yaitu dengan kepanjangan berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, setelah mengikuti konseling kelompok ini, apa yang kakak pikirkan? Oke, kepada Kak Erin. Setelah mengikuti konseling kelompok ini, yang saya pikirkan adalah bahwa kita semua itu selalu merasa stres dengan kehidupan kita. Jadi mengikuti konseling kelompok ini, saya jadi kayak berpikir bahwa stres itu menimbulkan penyakit bagi kita. Itu yang harus kita. Jadi udah tahu kakak lah ya dampak negatif dari berpikir itu tadi. Selanjutnya merasa, apa yang kakak rasakan di sini setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Ada Kak Nasmi? Saya merasa bahwa kegiatan ini cukup baik ya untuk kita, karena selain saya senang akan dapat solusi, saya juga jadi dapat teman baru di sini gitu kan. Jadi bisa kayak teman baru yang malah bukan teman untuk senang-senang aja, tapi juga untuk teman berbagi kisah-kisah yang mungkin kita pendam sebelumnya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan solusi, dan juga apa yang kita pendam selama ini bisa terkeluarkan. Karena kemarin itu kita takut, karena takut teman kita ini bocor kayak ngasih tahu ke teman lain. Tapi kan kalau di konseling kelompok ini kan kita bersifat rahasia. Jadi apa yang kita omongin ini kan hanya berada di sini, nggak berada di luar. Jadi merasa nyaman lah bercerita dengan cerita yang mungkin bisa didengar orang lain dan diberikan solusi oleh orang lain. Tadi
Jadi Kak Nazli sudah lega ya, sudah menceritakan semuanya di sini. Selanjutnya bersikap. Sikap apa sih yang kakak lakukan setelah kita mengadakan konseling kelompok ini? Oke, kepada Kak Sintika silakan. Sikap saya setelah mengikuti konseling kelompok ini, setelah mendengar dari berbagai masalah dari teman kita, mungkin sikap yang saya bisa sampaikan itu kita harus bisa menjadi lebih baik, karena kan semuanya itu dimulai dari pikiran kita ya sebenarnya. Jadi kita harus lebih baik dari kita sebelumnya. Terima kasih Kak Sintika. Nah, selanjutnya bertindak. Tindakan apa sih yang kakak lakukan setelah mengikuti konseling kelompok ini? Pada Kak Rifka silakan. Saya mungkin setelah mengikuti konseling kelompok ini, saya akan bertindak untuk bisa mengubah mindset saya gitu ya Kak. Seperti tadi kan permasalahan saya mengenai stres karena takut untuk tampil di depan umum gitu ya Kak. Nah, jadi saya akan mengubah mindset saya untuk mungkin bisa jadi lebih berani di depan umum, kayak menganggap mungkin saat saya berada di atas panggung tuh aku tuh cuma sendiri kok, nggak ada yang lain, nggak akan ada yang perhatikan aku gitu. Dan juga saya akan bersikap untuk mulai melatih diri saya sebelum presentasi gitu. Saya mempersiapkan diri seperti juga mungkin menyiapkan keadaan kecil atau juga melatih diri di depan cermin seperti yang dikatakan Kak Nazli tadi gitu Kak. Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak Rifka. Semoga Kak Rifka kedepannya semakin berani ya tampil di depan umum. Oke, selanjutnya bertanggung jawab. Tanggung jawab apa sih yang kakak emban di sini setelah mengikuti konseling kelompok ini? Oke, Kak Nazli silakan. Terkait sama permasalahan saya tadi tentang keuangan, jadi saya merasa bertanggung jawab untuk mulai mengalokasikan keuangan saya. Jadi mulailah saya membuat catatan atau alokasi mana seberapa uang untuk kebutuhan primer saya, seberapa uang untuk kebutuhan sekunder saya. Jadi itu tidak tidak memberatkan bagian sebelah saja. Jadi kayak istilahnya seimbang lah antara kebutuhan primer, uang untuk kebutuhan primer sama uang untuk kebutuhan sekunder. Oke, terima kasih Kak Nazli. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, telah selesailah kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum akhir, saya akan menutupnya dengan doa. Namun izinkan saya membawa doa dengan agama Islam. Dan untuk teman-teman yang non-muslim silahkan menyampaikan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, kami panjatkan syukur atas pertemuan yang penuh berkah ini. Semoga perbincangan kami pada hari ini dapat membawa ketenangan dan kedamaian di hati kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mengatasi segala stres dan kecemasan yang kami hadapi. Anugerahkanlah kami hati yang sabar dan lapang dada dalam menerima segala cobaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Oke, terima kasih ya kepada kakak-kakak semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti